Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sodik Putra Sulaiman dengan NIM 112311285 dari MA 23 BA 1 SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sempat viral dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang luas, yaitu kasus yang melibatkan seorang dosen dari Universitas Islam Makassar dengan seorang kasir swalayan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan konsep yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern, karena hampir seluruh aktivitas sosial berlangsung di dalam atau berkaitan dengan suatu organisasi. Sejak seorang menjadi bagian dari keluarga, memasuki dunia pendidikan, hingga terlibat dalam dunia kerja, ia selalu berada dalam struktur nilai dan norma yang membentuk cara berpikir serta cara bertindak. Budaya organisasi bukan sekadar aturan tertulis, melainkan pola kebiasaan, cara berkomunikasi, serta nilai yang hidup dan dijalankan secara nyata oleh para anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian manajemen dan perilaku organisasi, budaya organisasi dipahami sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya, sistem makna ini membentuk persepsi tentang apa yang dianggap benar dan salah, pantas dan tidak pantas, serta dapat diterima atau tidak dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu, budaya organisasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk perilaku individu, terutama ketika individu tersebut berada dalam situasi konflik atau tekanan emosional. Kasus yang melibatkan dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali dengan kasir swalayan yang viral di media sosial menjadi contoh yang nyata bagaimana budaya organisasi dan peran sosial seseorang diuji di ruang publik. Peristiwa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik personal antara dua individu, melainkan harus dilihat sebagai interaksi antara dua peran sosial yang berbeda dan dua latar budaya organisasi yang tidak setara. Dosen hadir membawa identitas akademik dan simbol intelektual, sementara kasir swalayan dalam posisi pekerja layanan yang terikat prosedur dan memiliki keterbatasan wewenang. Dalam perspektif budaya organisasi, seorang dosen tidak hanya dipandang sebagai individu yang menyampaikan materi kuliah, tetapi sebagai
representasi nilai institusi pendidikan tempat ia bernaung. Profesi dosen secara sosial dilekatkan dengan nilai moral, etika, kesabaran, dan keteladanan. Terlebih lagi institusi pendidikan berbasis keislaman memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dalam hal adab, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, setiap perilaku dosen di ruang publik akan secara otomatis dikaitkan oleh masyarakat dengan budaya organisasi institusi tersebut. Budaya organisasi yang kuat seharusnya membentuk individu yang mampu mengendalikan emosi dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial apapun. Dalam situasi sederhana seperti transaksi di swalayan, budaya tersebut diuji melalui cara berbicara, ekspresi emosi, serta sikap terhadap pihak lain yang secara struktural lebih lemah. Ketika yang muncul justru konflik terbuka dan emosi yang tidak terkendali, publik melihatnya sebagai indikasi adanya kegagalan internalisasi nilai budaya organisasi. Kasir swalayan dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan karena terikat oleh aturan perusahaan dan tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengambil keputusan di luar prosedur. Dalam budaya organisasi layanan publik, kepatuhan terhadap sistem seringkali menjadi prioritas utama. Ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki status sosial lebih tinggi, seperti dosen atau akademisi, ketimpangan kekuasaan menjadi semakin terasa. Budaya organisasi yang sehat menuntut pihak yang memiliki status lebih tinggi untuk menunjukkan empati dan kesadaran situasional, bukan justru menggunakan posisi simboliknya sebagai alat tekanan. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi menilai perilaku individu secara terpisah dari institusinya. Di era media sosial, identitas profesional melekat kuat dan sulit dilepaskan. Masyarakat menilai bahwa perilaku seorang dosen mencerminkan kualitas budaya akademik secara keseluruhan. Oleh karena itu, kasus ini berkembang menjadi diskursus tentang etika pendidik, budaya organisasi, perguruan tinggi, dan tanggung jawab moral institusi pendidikan. Dalam konteks ini, budaya organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tapi juga sebagai kontrak sosial antara institusi dan masyarakat. Ketika institusi menyatakan diri sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung nilai moral, maka masyarakat memiliki hak untuk menuntut konsistensi antara nilai yang diklaim dan perilaku nyata anggotanya. Ketidaksesuaian antara keduanya akan memicu krisis kepercayaan yang berdampak pada jangka panjang. Kasus dosen UIM Al-Ghazali ini menjadi pengingat bahwa budaya organisasi tidak boleh berhenti. Pada dokumen visi dan misi, budaya harus benar-benar dihidupi, dipraktekkan, dan diawasi dalam perilaku sehari-hari. Tanpa itu, individu akan bertindak berdasarkan emosi dan persepsi pribadinya, bukan nilai kolektif yang seharusnya menjadi pengendali. Ketika hal ini terjadi, konflik kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar yang merugikan individu, institusi, dan masyarakat luas. Dalam kajian budaya organisasi,
Individu tidak pernah dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya netral dan terlepas dari struktur sosial di sekitarnya. Setiap individu membawa identitas, peran, serta pengalaman yang membentuk cara ia memandang dirinya sebagai diri sendiri dan orang lain. Pada kasus dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali atau UIM Al-Ghazali, identitas sebagai dosen melekat kuat dan membentuk cara individu tersebut berinteraksi di ruang publik. Identitas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolik. Karena dosen secara sosial diasosiasikan dengan kecerdasan, kedewasaan, dan kemampuan mengendalikan diri. Ketika individu berada dalam posisi tertentu dalam struktur sosial, ia cenderung mengembangkan persepsi tentang hak dan kewenangannya. Dalam budaya organisasi yang tidak dikawal dengan baik, persepsi ini dapat bergeser menjadi rasa superioritas. Individu merasa mulai bahwa posisinya memberikan legitimasi untuk menuntut perlakuan khusus atau untuk mengekspresikan emosi secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain. Pada titik inilah budaya organisasi berperan penting sebagai pengingat bahwa jabatan bukanlah pembenaran moral atas perilaku yang tidak etis. Jabatan dalam organisasi, termasuk juga jabatan akademik, sejatinya adalah amanah yang mengandung tanggung jawab sosial dalam perspektif budaya organisasi yang sehat. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan terhadap kedewasaan, sikap, dan pengendalian diri seseorang. Jika jabatan tidak dimaksudkan untuk menciptakan jarak hierarkis yang menindas, melainkan untuk memperkuat fungsi pelayanan dan keteladanan. Namun, ketika jabatan dipahami secara keliru sebagai simbol kekuasaan personal, maka relasi sosial akan berubah menjadi relasi dominasi. Kasus interaksi antara dosen dan kasir swalayan memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan bekerja secara implisit. Dosen membawa modal simbolik berupa status akademik dan pengakuan sosial, sementara kasir berada dalam posisi subordinat dengan ruang gerak terbatas. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan tidak perlu dinyatakan secara eksplisit untuk dapat dirasakan. Nada bicara, bahasa tubuh, dan cara menyampaikan ketidakpuasan sudah cukup untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam budaya organisasi, layanan publik seperti swalayan, kasir terikat oleh standar operasional yang ketat. Ia tidak memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan dari luar prosedur. Bahkan ketika menghadapi tekanan dari pelanggan, ketika individu dengan status sosial lebih tinggi tidak memahami atau tidak mau memahami keterbatasan ini, konflik menjadi sulit dihindari. Budaya organisasi yang matang seharusnya membentuk individu agar mampu membaca konteks tersebut dan menyesuaikan perilaku secara proporsional. Dari sudut pandang individu, kegagalan mengendalikan emosi dalam situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam internalisasi nilai budaya organisasi. Pengendalian diri bukan hanya persoalan kepribadian, tetapi juga hasil dari pembelajaran
nilai yang berlangsung lama dalam suatu institusi. Ketika individu gagal menunjukkan pengendalian diri, muncul pertanyaan, apakah organisasi telah cukup menanamkan nilai tersebut atau justru membiarkan pola perilaku yang problematik berkembang tanpa koreksi. Kekuasaan dalam budaya organisasi tidak selalu bersifat formal. Ia seringkali bekerja secara simbolik dan psikologis. Dalam kasus ini, kekuasaan simbolik dosen terlihat dari cara publik memaknainya. Masyarakat menilai bahwa dosen memiliki posisi moral yang lebih tinggi, sehingga ekspektasi terhadap perilakunya juga lebih besar. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kekecewaan publik menjadi lebih tajam dibandingkan jika pelaku berasal dari profesi lain. Budaya organisasi akademik seharusnya mampu menyeimbangkan antara otoritas intelektual dan kerendahan hati sosial. Otoritas tanpa kerendahan hati akan melahirkan organisasi, sementara kerendahan hati tanpa otorisasi akan melemahkan peran pendidikan. Keseimbangan inilah yang menjadi inti dari budaya organisasi pendidikan yang ideal. Kasus dosen UIM ini memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan tersebut ketika tidak dijaga secara konsisten. Dalam konteks ini, individu tidak dapat sepenuhnya disalahkan tanpa melihat sistem yang membentuknya. Namun, individu juga tidak dapat sepenuhnya berlindung di balik sistem. Budaya organisasi yang sehat menuntut adanya tanggung jawab personal sekaligus tanggung jawab institusional. Individu bertanggung jawab atas perilakunya, sementara organisasi bertanggung jawab atas nilai yang ditanamkan dan ditegakkan. Pada akhirnya, analisis individu, jabatan, dan kekuasaan dalam kasus ini menunjukkan bahwa konflik kecil dapat menjadi besar ketika relasi kekuasaan tidak dikelola dengan etis. Budaya organisasi berfungsi sebagai pengaman agar kekuasaan tidak berubah menjadi penindasan, agar jabatan tetap menjadi sarana pengabdian, bukan alat untuk pemudaran diri. Ketika budaya ini gagal berfungsi, maka ruang publik menjadi arena konflik yang merugikan semua pihak. Institusi pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan budaya masyarakat karena berfungsi tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai, etika, dan karakter dalam konteks universitas yang membawa identitas keislaman. Tanggung jawab ini menjadi semakin besar. Budaya organisasi yang dibangun di dalamnya seharusnya mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan adab, kesantunan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus hidup dalam perilaku nyata seluruh sivitas akademika. Kasus dosen UIM atau Universitas Islam Makassar Al-Ghazali yang berinteraksi secara konfliktual dengan kasir swalayan membuka ruang refleksi mendalam tentang sejauh mana nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dalam budaya organisasi di universitas tersebut. Ketika individu yang berada dalam lingkungan akademik keislaman menunjukkan perilaku yang dipersepsikan publik sebagai kurang mencerminkan adab dan empati, maka muncul pertanyaan mendasar tentang efektivitas pembinaan budaya organisasi di institut tersebut. Pertanyaan ini tidak ditujukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengevaluasi kesenjangan antara nilai normatif
dan praktik keseharian. Budaya organisasi di perguruan tinggi tidak hanya dibentuk melalui kurikulum dan kegiatan akademik formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari antara dosen mahasiswa dan tenaga kependidikan. Cara dosen berkomunikasi, menyiapkan perbedaan pendapat, serta menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan menjadi contoh konkret dalam yang diamati dan ditiru oleh mahasiswa. Oleh karena itu, setiap perilaku dosen memiliki dimensi edukatif baik disadari maupun tidak. Dalam perspektif nilai keislaman, konsep adab menempati posisi yang sangat penting. Adab tidak hanya berkaitan dengan kesopanan formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan menempatkan diri secara proporsional dalam relasi sosial. Ketika adab tidak terwujud dalam perilaku nyata, maka nilai keislaman kehilangan makna praktisnya. Kasus ini menunjukkan bahwa adab tidak cukup diajarkan secara teoritis, tapi juga ditanamkan sebagai bagian dari budaya organisasi yang hidup. Tanggung jawab moral Universitas Islam Makassar sebagai institut tidak berhenti pada penegakan aturan administratif, tapi juga mencakup pembinaan karakter dan etika anggota organisasi. Respon institusi terhadap kasus ini menjadi indikator penting dalam menilai budaya organisasi yang berlaku. Apakah institusi memandang peristiwa ini sebagai kesalahan individu semata atau sebagai momentum evaluasi kolektif terhadap nilai yang praktik yang ada dan nilai dan praktik yang ada? Pilihan sikap ini akan mempengaruhi persepsi publik dan internal organisasi dalam jangka panjang. Mahasiswa sebagai bagian dari Civitas Academica berada pada posisi yang sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Mereka belajar bukan hanya dari buku dan dosen di ruang kelas, tapi juga dari peristiwa yang terjadi di ruang publik ketika mahasiswa menyaksikan ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan perilaku nyata. Mereka berpotensi sebagai kebingungan moral dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi dan mengurangi efektivitas pendidikan karakter. Budaya organisasi yang kuat seharusnya mampu mengelola perbedaan antara ideal dan realistis secara terbuka dan reflektif. Kesalahan individu tidak disembunyikan, tetapi dijadikan bahan pembelajaran bersama. Pendekatan ini sejalan dengan nilai keislaman yang menekankan introspeksi, percayaan diri, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, organisasi tidak hanya menjaga citra, tetapi juga memperkuat integritas moralnya. Kasus dosen UIM ini juga memperlihatkan bahwa budaya organisasi akademik harus adaptif terhadap perubahan konteks sosial. Di era media sosial, ruang publik menjadi perpanjangan dari ruang institusional. Perilaku individu di luar kampus tetap memiliki implikasi terhadap reputasi dan legitimasi institusi. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu menanamkan kesadaran bahwa identitas akademik melekat pada setiap interaksi sosial kapanpun dan dimanapun. Dalam setiap kasus yang mencuat ke ruang publik dan melibatkan anggota organisasi, respon institusi menjadi cerminan paling nyata dari budaya organisasi yang berlaku. Respon tersebut bukan hanya dinilai dari kecepatan, tetapi dari kualitas sikap yang ditunjukkan pada kasus dosen Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada peristiwa awal yang viral, tetapi juga pada bagaimana pihak universitas memaknai, menyikapi, dan mengelola situasi tersebut sebagai sebuah krisis budaya organisasi. Mungkin segitu saja
tanggapan dari saya mengenai kasus dosen UIM Al-Ghazali dengan kasir swalayan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.